Selamat siang teman-teman dan para guru dan ibu sekalian. Saya dari kelompok 6 dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang benua Australia. Saya Jefferson dengan teman saya Zitka. Jadi benua Australia itu merupakan persemakmuran Australia. Dia tuh adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia atau bisa disebut Pulau Tasmania. Dan ada juga berbagai pulau kecil di Samudra Hindia Pasifik. Kira-kira 40.000 tahun yang lalu, penduduk bangsa Eropa pada akhir abad ke-18 itu, Australia pertama kali dihuni oleh suku aborigin yang menggunakan salah satu dari 250 kelompok bahasa. Nah, di tahun 1606, orang imigran Eropa datang ke benua Australia. Itu merupakan orang-orang Belanda. Namun di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua Australia ini dan menjadikan sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Australia merupakan juga tambang emas yang paling besar di zamannya. Mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri bangsa Australia tersebut. Dan akhirnya terlepas dari kontrol Inggris. Hingga kini Australia tergabung dalam persemakmuran Inggris. Setelah ditemukan oleh penjelajah Belanda pada tahun 1606, separuh timur Australia diakui sebagai milik Britania pada 1770 dan mulai diduduki sejak penentuan koloni tahanan di New South Wales yang secara resmi didirikan pada 7 Februari 1778. Meski kepemilikan formalnya baru dinyatakan pada 26 Januari 1788. Sejarah benua Australia. Nah, kalau dari sejarah, dulu manusia itu di Australia diduganya itu berawal pada 42.000 sampai 48.000 tahun yang lalu. Mungkin dengan perpindahan manusia melalui jembatan tanah dan penyeberangan laut, jarak dekat dari kawasan yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara. Para penghuni perdana ini mungkin dulu nenek moyangnya berasal dari penduduk asli Australia modern. Di akhir abad ke-18, sebagai besar penduduk asli Australia mempertahankan hidupnya dengan cara memburu dengan tradisi lisan dan nilai-nilai kerohanian yang kompleks berdasarkan penghormatan atas tanah air dan sebuah kepercayaan zaman impiannya. Penghuni Kepulauan Selat Torres pada awalnya merupakan tukang kebun, pemburu, dan pengumpul. Selanjutnya saya akan jelaskan penjajahan benua Australia. Yang pertama itu ada William Johnson. Dia itu merupakan seorang mualim dari Belanda yang sekaligus orang pertama yang menginjakan kaki di benua Australia. Kemudian yang kedua itu ada William Dampier, seorang penjelajah Inggris yang mendarat di pantai barat laut Australia pada 1688. Kemudian dia melakukannya kembali pada tahun 1699. Lalu yang ketiga itu ada James Cook. Dia berlayar pada tahun 1770 dan membuat peta di sepanjang pantai timur Australia yang kemudian ia namai sebagai New South Wales dan diakui sebagai milik Britania. Selanjutnya itu koloni mahkota New South Wales itu dibentuk pada tanggal 26 Januari 1788 ketika Kapten Arthur Phillip ini memimpin rombongan First Fleet ke Port Jackson. Kemudian pada tanggal itu menjadi Hari Nasional Australia. Selanjutnya
Van Diemen's Land, yang kini dikenal sebagai Tasmania, itu diduduki pada tahun 1803 dan menjadi koloni terpisah pada 1825. Britania Raya secara resmi mengakui bagian barat Australia dan miliknya pada 1828. Nah, ekspedisi itu tuh menghasilkan penemuan-penemuan penting yang menjadi rangsangan untuk mendirikan koloni bagi para terhukum Inggris sebagai gantinya hilangnya koloni-koloni di Amerika. Kemudian, koloni-koloni terpisahnya itu dibentuk dari perpecahan New South Wales. Yang pertama itu ada Australia Selatan. Australia Selatan itu pada tahun 1836 dibentuk sebagai provinsi bebas. Nah, jadi ada kampanye oleh pemukiman New South Wales memicu berakhirnya pengangkutan tahanan ke koloni itu. Kemudian ada Victoria pada tahun 1851. Ada Queensland pada tahun 1859, yang terakhir itu Teritorial Utara, dibentuknya itu pada tahun 1911 ketika ia memisahkan diri dari Australia Selatan. Kemudian ada penjelajahan oleh orang Eropa. Yang pertama itu pada tahun 1812. Yang pertama itu ada William Johnson itu pada tahun 1606, kemudian pada tahun itu ada Luis Paz de Torres. Selanjutnya 1616 itu ada Dirk Hartog, 1619 ada Frederick de Houtman, 1644 ada Abel Tasman, 1690 ada William de Flaming, 1699 William Dampier, 1770 ada James Cook, 1797 hingga 1799 ada George Bass. Yang terakhir itu 1801 hingga 1803 itu ada Matthew Flinders. Oke, sekarang saya akan menjelaskan letak astronomis benua Australia. Yang pertama, benua Australia itu merupakan benua terkecil yang ada di dunia. Luas dari benua Australia ini yakni 8,6 juta kilometer persegi. Untuk jumlah penduduk di benua Australia, itu ada sebanyak 35 juta jiwa. Benua Australia mencakup daratan Australia yang utama, pulau di Papua Nugini, dan juga pulau kecil di sekitarnya. Berikut letak astronomis benua Australia. Dari segi lintang, benua Australia berada di 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Dan yang kedua, dari segi garis bujur, benua Australia berada di 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Kalau dari segi letak geografis, benua Australia itu ada 3 di benua Australia, yaitu Australia, Papua Nugini, serta sebagian dari wilayah Indonesia saja. Jika dihitung negara di kawasan Oceania ini, maka untuk total keseluruhan negaranya adalah 14 negara. Berikut ini letak geografis benua Australia. Yang pertama, di sebelah utara benua Australia itu berbatasan langsung dengan Selat Flores, Papua Nugini, Laut Arafuru, dan juga Laut Timur. Yang kedua, di sebelah barat, benua Australia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Yang ketiga, di sebelah timur, benua Australia berbatasan langsung dengan Laut Tasman, Samudra Pasifik, dan juga Laut Koral. Dan yang terakhir, di sebelah selatan, benua Australia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Benua Australia letaknya ada di bagian bumi timur, belahan bumi selatan. Letak inilah yang menjadikan Australia juga kerap disebut dengan benua bawah. Untuk alam Australia sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Berikut ini ada letak geografis benua Australia. Dari bagian timur Australia bisa dilihat ada berbagai barisan pegunungan memanjang mulai dari Tanjung York di bagian utara hingga ke Pulau Tasmania. Yang kedua tuh ada di daerah bagian barat Australia. Ini tuh bisa dilihat dengan adanya dataran tinggi yang
biasa disebut perisai Australia. Mayoritas wilayah bagian barat dan tengah adalah gurun pasir, yakni gurun Gibson serta gurun Victoria. Ini juga bisa disebut sebagai gurun terluas di dunia. Dan yang terakhir itu, daerah tengah di antara pegunungan timur dan dataran tinggi barat, itu adalah lembah Murai, Darling, serta dataran rendah Danau Eire. Danau Eire ini pun menjadi danau yang paling besar di Australia. Keuntungan letak geografis benua Australia ini, yang pertama, dia tuh mempunyai 2 iklim, yakni iklim tropis dan serta iklim yang sedang bisa terjadi menjadi 2 zona. Yang pertama, keuntungannya letak geografis benua Australia. Banyak kawasan yang subur di Australia menjadikan tempat pertanian dan juga peternakan. Itu merupakan keunggulan untuk benua Australia sendiri. Tentu, Australia itu merupakan ekspor sapi dan gadung terbesar. Yang kedua, letaknya berhubungan dengan kawasan Oseania dan juga Asia, di mana menjadi jalur perdagangan itu yang besar dan sibuk. Dan yang terakhir, Australia pun juga memiliki kekayaan tambang dan juga mempunyai cadangan energi sehingga menjadikan negara industri yang sangat besar. Berikut merupakan kekayaan yang banyak yang berasal dari benua Australia, yaitu ada minyak bumi, biji besi, dan banyak lainnya. Terus iklim di benua Australia, ini tuh iklim di benua Australia dipengaruhi oleh arus samudra, termasuk dipol Samudra Hindia dan osilasi El Nino Selatan, yang berkorelasi dengan kekeringan yang berkala dan sistem tekanan rendah tropis bermusim yang menghasilkan siklon di utara Australia. Ini juga mempunyai faktor-faktor yang mengimbasi curah hujan yang variatif dari tahun ke tahun. Yang pertama, kalau dari utara, iklim hujan musim panas dominasinya tropis. Di bawah 3/4 Australia terletak sebuah gurun atau zona yang kurang subur. Kalau dari pojok barat daya Australia Barat, itu ada iklim Mediterania. Kalau dari timur, itu ada di dataran tinggi dan pantai. Banyak bagian di tenggara, termasuk Tasmania, itu yang beriklim sedang dan lembab. Yang keempat, Australia Barat Daya, itu ada di sekitar kota Perth dan di Australia Selatan, dekat kota Adelaide. Itu beriklim sedang yang lembab dan kering. Dan yang terakhir, sebagian besar daerah pedalaman Australia merupakan sebuah padang pasir dengan kadar penguapan yang tinggi dan hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Kalau dari letak ibu kota, luas dan bentuk pemerintahannya, jadi nama Australia itu adalah Persemakmuran Australia atau Commonwealth of Australia. Itu bentuk pemerintahannya monarki konstitusional federal. Kepala negaranya itu adalah Ratu Elizabeth II sejak 6 Februari 1952. Kepala pemerintahan itu Perdana Menteri Scott Morrison sejak 24 Agustus 2018. Dan ibu kotanya itu Canberra. Luas wilayahnya 7.741.220 km persegi. Dan jumlah penduduknya itu ada 23 juta jiwa semenjak 2017. Pertumbuhan penduduknya ada 1% 0,3 sejak 2017 juga. Angka kelahirannya itu ada 12,1 bayi per 1.000 penduduk sejak tahun 2017. Terus ada suku bangsa ini di Australia juga ada banyak. Yang paling banyak itu ada Inggris, Australia, dan sisanya itu ada yang berasal dari Irlandia, Skotlandia, Italia, Jerman, Tionghoa, India, Yunani, Belanda, dan etnis lainnya.
termasuk pribumi Australia Aboriginal. Bahasa resminya itu benua Australia itu tidak mempunyai bahasa resmi, namun dia lebih sering menggunakan bahasa Inggris, lebih bersifat nasional. Kalau dari segi agama, itu ada beberapa agama juga, dari Protestan, Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Ortodok, Hindu, dan ada juga yang ateis. Kalau dari lokasi, ini dia lebih ke laut Oseania. Bisa dilanjut? Kemudian ada karakteristik benua Australia. Karakteristik dari benua Australia itu yang pertama itu ada merupakan benua terkecil di dunia. Yang kedua, benua yang hanya ditempati oleh satu negara, jadi hanya negara itu saja. Kemudian seluruh wilayahnya terdapat di belahan bumi selatan. Kemudian terdapat deretan pulau karang yang terbesar di dunia, yaitu The Great Barrier Reef di perairan sebelah timur Australia. Selanjutnya terdapat batu granit yang terbesar di dunia, yaitu Ayers Rock. Kemudian terdapat penduduk asli aborigin yang dimana merupakan senjata khas bumerang. Senjata ini akan kembali apabila setelah dilempar dan tidak mengenai sasaran. Yang terakhir itu banyak memiliki jenis hewan yang berkantung. Salah satunya itu kanguru yang menjadi slogan dari Australia itu sendiri. Nah, ini ada negara bagian Australia. Ada negara bagian atau daerahnya. Yang pertama itu ada New South Wales atau NSW, ibu kotanya Sydney. Yang kedua itu ada Victoria, ibu kotanya Melbourne. Yang ketiga ada Queensland, ibu kotanya Brisbane. Selanjutnya ada Australia Barat atau ibu kotanya Perth. Australia Selatan, ibu kotanya Adelaide. Tasmania, ibu kotanya Hobart. Kemudian wilayah Australia bagian utaranya itu ibu kotanya Darwin. Kemudian wilayah ibu kota Australia itu sendiri ada di Canberra. Nah, ini tinggi badan rata-rata di benua Australia dibandingkan dengan negara lain. Dapat dilihat bahwa Australia orang-orangnya itu menempati ke posisi ketiga dari negara-negara lainnya. Jadi tinggi rata-ratanya itu sekitar 175,6 meter. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan ras kulit. Dapat dilihat dari sini, Australia itu memiliki banyak warna kulit. Suku asli Australia sendiri merupakan suku aborigin itu mereka kebanyakan berkulit hitam. Tapi karena banyak campur dari negara-negara lain, Australia juga banyak ditempati oleh orang-orang yang berkulit putih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan budaya di Australia. Secara umum, Australia itu adalah masyarakat egalitarian, yang berarti itu tidak ada perbedaan kelas yang formal atau mendarah daging. Pada masyarakat Australia, seperti di negara-negara lain, ini tuh juga mempunyai tekad yang keras, dan juga orang tanpa koneksi tingkat tinggi ini atau patron itu berpengaruh dapat mewujudkan ambisi mereka. Terus yang kedua, tingkat pengangguran secara relatif rendah. Itu 4,3% pada Desember 2007. Dan pendapatan per kapita bruto sekitar 39.000 dolar. Seluruh warga itu setara di bawah hukum di Australia. Jadi tidak ada yang dibeda-bedain satu sama lain. Dan seluruh warga Australia memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan secara wajar. Kalau dari segi bahasa, seluruh rakyat Australia itu didorong untuk belajar bahasa Inggris, yang merupakan bahasa nasional. Semua negara juga pasti ada bahasa Inggrisnya juga, dan unsur pemersatu yang penting untuk negara Australia. Namun bahasa-bahasa selain Inggris juga dihargai. Nyatanya, lebih dari 15% penduduk Australia bisa berbicara bahasa lain
di rumah, seperti ada juga yang bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan banyak lainnya. Kalau bahasa Inggris Australia itu kalau dari negara Australia sendiri itu mempunyai bahasa Inggris yang berbeda dari negara lainnya. Ada beberapa kata atau ungkapan tertentu itu telah dianggap sebagai keunikan dari negara dia sendiri. Penggunaan kata-kata percakapan sehari dan yang populer sering digabungkan dengan cita rasa humor Australia yang memiliki karakter ironi dan tanpa kesopanan. Kadangkala dapat menimbulkan kebingungan bagi pengunjung internasional. Jadi bahasa Inggris mereka tuh berbeda dengan bahasa Inggris kita. Gitu. Kalau dari segi agama, Australia itu rata-rata tuh tidak memiliki agama yang resmi. 64% orang Australia mengaku mempunyai agama Kristen, termasuk 26%-nya sebagai Katolik dan 19% itu sebagai komuni Anglikan. Dan kira-kira 19% populasinya menyatakan dirinya sebagai irreligious yang merupakan kelompok yang paling cepat berkembang dari tahun 2001 sampai 2006. Dan lebih dari 12% itu tidak menjawab. Tapi rata-rata kalau di Australia itu walaupun lebih banyak Kristen dan Katolik, tapi juga masih ada beberapa agama lain sebagai Konghucu, Buddha, terus Islam, terus Hindu, itu juga masih ada, cuma masih lebih banyakkan Kristen dan Katoliknya. Kalau dari dinamika penduduk benua Australia sendiri, jumlah penduduk pada tahun 2015 itu mencapai 23.900.000 jiwa. Jiwa penduduknya itu mencapai 20.400.000 jiwa dan terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Laju pertumbuhan penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Jadi itu bisa dikali itu sangat besar setiap tahunnya. Angka kematian itu juga mempunyai 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Dan juga angka kematian di benua Australia itu cukup besar sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah.